Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Torik Aziz dengan NIM 2106848. Di sini aku akan membahas cara menyelesaikan persamaan dengan cara perkalian atau pembagian. Gimana sih caranya? Yuk simak aja videonya. Nah, ada sebuah kasus di sini yaitu dengan persegi panjang dengan luas 24 satuan persegi dengan panjang 6 dan lebarnya itu X. Nah, yang dicari itu berapa sih nilai X-nya itu? Seperti yang kita sudah ketahui bahwa rumus luas daerah persegi panjang itu adalah luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Nah, langsung aja nih kita masukin aja angka-angka yang tadi sudah ada di data sebelumnya, yaitu luasnya sama dengan 24, maka 24 sama dengan panjangnya 6 dikalikan dengan X, yaitu si lebarnya. Nah, berarti kita harus mencari si X-nya nih, berapa gitu. Maka sebelum ke sana, 6 dikalikan X itu sama aja kayak 6X. Nah, kan yang dicari itu X ya. Nah, di sini kita punya 6X, maka kita harus membuat 6X ini menjadi X. Caranya gimana? Yaitu 6X dikalikan dengan 1/6. Nah, karena apabila 6X dikali 1/6 itu hasilnya sama dengan 6/6. Nah, 6/6 itu kan sama dengan 1. Itu sama aja kayak X. Nah, berarti dapat kita dapatkan gitu ya angkanya 6/6X sama dengan, nah apabila ruas kanan dikalikan 1/6 maka ruas kiri dikalikan 1/6 juga, maka kita dapat 24/6. Nah, lalu hasilnya adalah 4 sama dengan, nah 6/6X itu kan sama dengan 1X, atau bisa aja kita langsung tulis sama dengan X. Nah, 4 sama dengan X itu sama aja artinya dengan X sama dengan 4. Jadi lebar dari si persegi panjang itu adalah 4, teman-teman, gitu. Nah, ada soal lagi nih teman-teman. Di sini kita mempunyai contoh soal 2X dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, sebenarnya tipe-tipe soalnya itu mirip-mirip sama kayak yang soal pertama, cuman bedanya di sini kalau di soal pertama itu di ruas kiri hanya konstanta, lalu di ruas kanan itu ada koefisien dan variabel saja. Nah, di sini di ruas kirinya ada koefisien dan variabel dan juga konstanta, di ruas kanannya juga ada konstanta. Nah, apabila di ruas kirinya ini ada sebuah konstanta yaitu di min 3, maka kita harus membuat si konstantanya ini habis terlebih dahulu gitu teman-teman, supaya kita bisa menghitung nih variabelnya itu berapa atau si X-nya itu berapa gitu. Nah, karena di ruas kirinya itu min 3, maka kita bisa menjumlahkan dengan 3 sehingga konstantanya ini habis. Nah, apabila ruas kirinya dijumlahkan 3, maka ruas kanannya pun harus dijumlahkan 3. Maka dan kita bisa dapatkan kesimpulan 2X dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 3. Nah, maka hasilnya itu kan 2X sama dengan 6. Kita udah dapat nih kirinya koefisien dan variabel, kanannya konstanta atau hasil. Kita mencari si X-nya, si variabelnya ini apa gitu. Si variabelnya ini angka berapa gitu kan. Nah, kita bisa mengkalikan seperti yang di soal pertama, yaitu dengan 1/2. Nah, lalu ruas kiri dikali setengah, ruas kanan pun dikali setengah. Lalu kita dapatkan setengah atau 1/2 dikali 2X itu sama dengan 1/2 dikali 6. Nah, hasilnya kan jadinya 2/2X sama dengan 6/2 ya teman-teman. Nah, 2/2X itu kan sama dengan 1X. Maka bisa kita langsung tuliskan aja X, lalu 6/2-nya ini 6 dibagi 2 teman-teman. Berapa sih 6 bagi 2 itu? 6 bagi 2 kan 3. Jadi kita bisa dapatkan hasilnya itu X sama dengan 3. Nah, berarti 2X dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, si X-nya ini berapa? Si X-nya ini adalah 3, teman-teman. Nah, kita ada contoh soal lagi nih, teman-teman. Sedikit agak rumit, cuman konsepnya mah sebenarnya sama aja kayak di soal kedua sama soal pertama gitu. Yuk kita coba selesain aja dulu yuk. Nah, di sini kita punya soal 2X ditambah 10 sama dengan 4X dikurangi 6. Nah, kita langsung aja ngebuat
salah satu ruasnya ini, atau kan di kedua sisinya ini ada konstanta, lalu ada variabel dan koefisien. Nah, kita buat si variabel dan koefisiennya ini ada di salah satu ruas. Caranya gimana sih? Nah, pertama kita hilangkan di salah satu ruasnya. Nah, kalau saran dari aku, kita akan menghilangkan di ruas yang nilai koefisiennya lebih kecil, itu di ruas kiri. Nah, 2x itu bisa kita kurangi dengan 2x lagi. Nah, maka jadi habis kan? Nah, apabila kiri dikurangi 2x, maka kanan pun dikurangi 2x. Maka kita dapatkan 2x dikurangi 2x ditambah 6 sama dengan 4x dikurangi 2x dikurangi 6. Lalu hasilnya adalah 10 sama dengan 2x dikurangi 6. Nah, ini kan udah sama nih kayak di soal nomor 2. Ya nggak sih teman-teman kalau kalian jeli nih? Nah, kita langsung aja nih melakukan hal yang sama seperti di contoh soal yang kedua. Kita buat si konstantanya ini habis, sehingga di ruas yang ada koefisien dan variabelnya ini dia cuman koefisien dan variabel, nggak ada konstanta. Jadi 2x dikurangi 6 ditambahkan 6 agar si konstantanya habis. Nah, ruas kanan ditambah 6, maka ruas kiri pun dijumlahkan dengan 6. Maka kita dapatkan 10 ditambah 6 sama dengan 2x dikurangi 6 tambah 6, yang hasilnya 16 sama dengan 2x. Nah, masih sama nih kayak di contoh soal nomor 2. Langsung aja teman-teman. 2x-nya ini kita kalikan setengah sehingga kita punya variabel aja, yaitu si x-nya. Lalu ruas kirinya pun kita kalikan setengah karena ruas kanan dikalikan setengah. Maka 2x dikali setengah atau 16 dikali 1/2 sama dengan 2x dikali 1/2. Nah, kita dapatkan hasilnya 16/2 sama dengan 2/2x. Nah, 16/2 itu kan hasilnya 8 teman-teman. Nah, 2/2x itu kan hasilnya 1/1x. 1x, atau kita langsung tulis aja nih x. Nah, 8 sama dengan x ini itu mempunyai nilai yang sama teman-teman, seperti x sama dengan 8. Gitu teman-teman. Udah mulai tercerahkan gak nih sama konsepnya nih? Nah, ini ada contoh soal yang bisa teman-teman coba di rumah ya, dengan menggunakan konsep-konsep yang tadi sudah dijelaskan. Yeay, kita sudah berada di penghujung video nih teman-teman. Nah, langsung aja ya kita ambil kesimpulan. Bisa kita simpulkan yaitu AX ditambah B sama dengan C, di mana A koefisien X variabel, B itu konstanta, dan C itu konstanta yang lain. Maka bisa kita simpulkan yaitu di mana AX ditambah B dikurangi B itu sama dengan C dikurangi B. B itu konstanta dikurangi konstanta B sama dengan C dikurangi konstanta B. Maka kita mempunyai hasil yaitu AX sama dengan D, yaitu D adalah hasil pengurangan dari konstanta C dikurangi konstanta B. Nah, setelah langkah tersebut, kita bisa mengkalikan si AX dikalikan dengan 1 per koefisiennya itu berapa? 1 per A. Nah, sama dengan D dikali 1 per A. Kiri 1 per A, kanan dikali 1 per A. Nah, maka kita dapatkan yaitu hasilnya X sama dengan D per A, yaitu konstanta per koefisien. Kasarnya seperti itu teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan pada kesempatan video kali ini. Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita mengenai persamaan menggunakan perkalian dan pembagian. Kita ketemu lain waktu. Dadah.